Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pembelajaran IPS kelas 8 semester 1. Bersama saya Ibu Wiwik Haryati SOS dari SMP Negeri 2 Bumiayu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema yang pertama di semester 1, yaitu interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Tapi sebelum kita mulai belajar, mari kita cek kesiapan kita dulu ya. Yang di rumah juga kita siapkan. Coba kita siap kelengkapan tubuh kita ya. Coba tangan kanannya diangkat ke atas. Ya, ada yang hilang nggak tangannya? Tangan kiri. Ya. Lengkap ya. Setelah tangan di atas semua, coba kita gerakan terlebih dahulu. 1, 2, 3, cukup. Oke. Ya. Tema yang pertama kali ini yaitu interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Sebelumnya, Ibu ingatkan dulu bahwa di kelas 7 kalian sudah dapat materi juga tentang interaksi keruangan. Ya, coba diingat lagi. Ibu bantu mengingatkan ya, bahwa antar ruang atau tempat yang satu dengan yang lain itu saling berkaitan, saling berinteraksi. Ya, bedanya di kelas 7 adalah ruang lingkupnya. Ya, kalau di kelas 7 kalian sudah belajar interaksi antar ruang dalam skup nasional. Ya, kalian ingat ada interaksi desa dengan kota, daerah satu dengan daerah yang lain. Nah, di kelas 8 ini kita akan membahas interaksi keruangan dalam cakupan wilayah ruang yang lebih luas, yaitu di Asia Tenggara. Apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Ada 3 hal dulu untuk pertemuan kali ini. Yang pertama adalah tentang alam Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, letak dan batas-batas Asia Tenggara. Dan yang ketiga adalah iklim di Asia Tenggara. Baiklah, sekarang kita masuk materi yang pertama, yaitu bentang alam Asia Tenggara. Bentang alam adalah keadaan umum tentang suatu wilayah. Nah, untuk wilayah Asia Tenggara, bentang alamnya meliputi 2 bentuk. Yang pertama, berbentuk semenanjung. Apa itu? Yaitu berbentuk tanjung yang besar. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke lautan. Wilayah di Asia Tenggara atau negara-negara yang berbentuk semenanjung seperti Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia bagian barat. Kemudian yang kedua, bentuk kepulauan, yaitu wilayahnya berbentuk gugusan pulau-pulau. Negara-negara Asia Tenggara yang berbentuk kepulauan antara lain Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Timor Leste. Selanjutnya materi yang kedua yaitu letak dan batas-batas Asia Tenggara. Yang pertama, letak. Letak, kita lihat letak astronomis dan letak geografis. Letak astronomis adalah letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Asia Tenggara yaitu 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis sekarang. Letak geografis yaitu letak berdasarkan kenyataan sesungguhnya di permukaan bumi. Secara geografis, Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Selanjutnya adalah batas-batas Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara memiliki batas sebagai berikut. Sebelah utara
berbatasan dengan Asia Timur dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia. Bagian barat berbatasan dengan kawasan Asia Selatan dan Samudra Hindia. Di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Selanjutnya kita akan membahas tentang keadaan iklim di Asia Tenggara. Kita ingat lagi iklim itu apa? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca dalam jangka waktu yang lama dan meliputi daerah yang sangat luas. Untuk kawasan Asia Tenggara itu secara astronomis berada di daerah beriklim tropis. Jadi mayoritas wilayah Asia Tenggara beriklim tropis. Hanya sebagian kecil kawasan Asia Tenggara yang beriklim subtropis, yaitu Myanmar bagian utara. Untuk iklim yang selengkapnya di Asia Tenggara ada dua. Yang pertama iklim tropis, kemudian yang kedua iklim fisis. Iklim tropis yaitu iklim yang dipengaruhi oleh peredaran sinar matahari dengan ciri-ciri yang pertama curah hujan tinggi. Kemudian yang kedua suhu udara panas karena terletak di dekat garis ekuator atau khatulistiwa. Sedangkan iklim fisis adalah iklim yang ditinjau dari keadaan fisik muka bumi. Beberapa iklim fisis di Asia Tenggara, yang pertama iklim laut, yaitu dipengaruhi oleh angin laut. Yang kedua iklim gunung, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh adanya gunung-gunung yang tinggi. Dan yang terakhir, iklim dataran rendah, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh adanya dataran rendah yang tersebar di kawasan Asia Tenggara. Demikian pemaparan materi pada pembelajaran kali ini. Jangan lupa kalian catat dan buat rangkuman mengenai materi-materi tadi, yaitu mengenai tentang alam Asia Tenggara, letak dan batas-batas Asia Tenggara, serta iklim di kawasan Asia Tenggara. Dan untuk pertemuan berikutnya, pembelajaran berikutnya, kalian siapkan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara dan negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.